Salam kenal, perkenalkan nama saya adalah Ardi. Di sini saya akan sharing mengenai pengalaman hidup saya, di mana saya ini memiliki penyakit autoimun yaitu ankylosing spondylitis. Jadi pertama-tama apa itu ankylosing spondylitis? Ankylosing spondylitis adalah suatu penyakit peradangan kronik autoimun di mana kekebalan tubuh itu salah mengenali objek dan menyerang diri sendiri. Dan dalam kasus ankylosing spondylitis yang diserang itu adalah tulang belakang beserta persendian. Namun apabila tidak kontrol itu manifestasinya bisa juga terkadang ke mata, peradangan mata yang dinamakan sebagai uveitis, ke penyakit usus dan sebagainya. Tapi terutamanya ankylosing spondylitis itu lebih ke tulang belakang dan persendian. Jadi kapan saya pertama kali terkena penyakit ini, yaitu ketika saya itu menjelang kelulusan di SMK, yaitu kelas 3 SMK. Waktu itu saya ingat beberapa bulan menjelang ujian akhir sekolah gitu, ujian akhir nasional. Dan di situ itu saya itu jalannya itu mulai nyeret-nyeret gitu. Jadi istilahnya kaki saya ini, yaitu mata kaki sebelah kanan saya itu, istilahnya itu mengalami peradangan. Dan peradangan ini tadinya ini dianggap sebagai cedera akibat mungkin olahraga biasa karena main futsal dan sebagainya, tapi nggak kunjung sembuh gitu. Malah semakin lama itu walaupun sudah ke dokter gitu ya, nggak ada perbaikan. Jadi malah penyakitnya itu menyebar ke jadinya peradangan lutut, kemudian ke panggul dan seterusnya. Ketika lulus SMK, di mana teman-teman saya itu sudah banyak yang melanjutkan kuliah ataupun ada yang kerja, kebanyakan kerja sambil kuliah ya. Ya saya ini pada akhirnya menjadi lumpuh karena akhirnya untuk berjalan pun persendiannya itu sakit semua gitu. Dan istilahnya sudah berobat kemana-mana karena saya ini bukan tergolong dari keluarga mampu gitu ya, golongan ekonomi menengah. Berobat itu jadi istilahnya ya menggunakan, nggak ada asuransi juga waktu itu, jadi menggunakan biaya orang tua sendiri gitu. Jadi harus jual ini jual itu, dan bertahun-tahun itu berobat dan tidak ada perbaikan gitu. Mungkin ada perbaikan sementara, tapi itu pun karena lebih ke faktor obat painkillernya itu, yaitu penahan sakitnya. Tapi untuk benar-benar sembuh enggak. Hingga akhirnya di tahun 2010 konsultasi ke dokter reumatologi, yaitu saya ingat itu dokternya Cecilia Padang. Jadi dokter reumatologinya bilang, oh ini penyakitnya penyakit autoimun gitu, namanya itu ankylosing spondylitis. Jadi mulai dari situlah saya tahu, oh penyakit saya itu ankylosing spondylitis. Tadinya sebelumnya udah dianggapnya itu semacam radang sendi, rheumatoid arthritis. Tapi ternyata setelah ke reumatolognya itu menyebut, oh yang seperti ini bukan radang sendi, bukan rheumatoid arthritis, tapi ankylosing spondylitis. Karena tulang belakang saya itu sudah agak membungkuk ya. Dan waktu itu dokter pun menyarankan operasi gitu kan, operasi. Tapi waktu itu tidak ada biayanya, waktu itu juga belum ada BPJS. Akhirnya berobat jalan. Saya sempat bertemu dengan disarankan untuk ke seorang dokter di Pondok Indah, dokter Ucok gitu ya, untuk berobat gitu. Beliau itu spesialis ortopedi. Dan di dokter Ucok itu saya diberikan suntikan semacam kortison gitu, dan disuntiknya beberapa kali, dan dari situ baru ada perbaikan. Dan ya ini luar biasanya ya, karena sudah berobat kemana-mana kan, menghabiskan banyak biaya begitu.
ya dokter, ketika ke dokter Ucok pun ya kami ini takut biayanya mahal gitu kan. Dokter spesialis dengan obat-obatnya itu kan istilahnya kan mahal, apalagi dokter itu semakin terkenal, dokter semakin banyak pasiennya, aduh pasti biayanya mahal. Tapi untung dokter itu mungkin dokternya ngerti ya, kami itu dari keluarga kurang mampu gitu, akhirnya dokternya ngasih keringanan karena kami bayar gitu. Ketika nggak ada uang, dokternya bilang oh bisa ditunda, dan kadang-kadang dokternya bilang udah nggak usah bayar gitu. Jadi dokter Ucok ini baik sekali, dan akhirnya melalui pengobatan dia saya sempat pulih bisa jalan kembali, tadinya nggak bisa jalan gitu, di kursi roda aja. Dan setelah pulih ini ya karena saya ini kan istilahnya semangat ya, ingin dimana kalau teman-teman saya ini udah ada yang kuliah, bahkan sudah ada yang mulai menitis sekali karirnya gitu kan. Jadi istilahnya saya ini istilahnya ingin kembali mengejar impian saya. Nah tapi disinilah masalahnya. Jadi saya itu karena semua uang sudah digunakan sebelumnya untuk berobat ya, tadi jadinya tidak ada lagi biaya untuk kuliah. Jadi pada akhirnya saya mau tidak mau harus kuliah sambil kerja, dan pada waktu itu saya meramar ke sebuah perusahaan dan saya dipekerjakan sebagai staf akunting. Jadi pagi sampai sore saya kuliah di hari biasa gitu, dan di malam harinya jadi di hari biasa pagi sampai sorenya itu saya itu kerja, dan di malam harinya itu saya kuliah gitu. Dan ketika satu semester bisa berjalan gitu. Nah ketika masuk semester 2 itu penyakit saya itu mulai kambuh lagi. Jadi saya mulai susah berjalan lagi dan harus mengkonsumsi painkiller setiap hari kerja. Saya itu sampai mengkonsumsi dua kali painkiller dalam sehari, yaitu pagi dan sorenya. Tapi karena terlalu ya mau gimana lagi gitu kan, kalau nggak kerja juga nggak bisa kuliah. Tapi karena mungkin saya nggak ingat ya kondisi saya ya, ada penyakit autoimun gitu kan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan tapi hanya dapat dikontrol gitu. Jadi penyakitnya itu flare up dan kambuh. Setelah kambuh itu jadi parah sampai tulang panggul kanan saya ini itu fusion. Jadi istilahnya tahu tulang panggul ya yang di selangkangan ini, jadinya selangkangan kanan saya itu nggak bisa digerakkan, jadi kayak kekunci gitu, dan akibatnya saya nggak bisa jalan gitu, nggak bisa jalan kemana-mana, harus pakai kursi roda, dan akhirnya harus menyerahkan impian saya berhenti kerja maupun kuliah. Dan dari situ sempat down sih, untuk beberapa saat saya sempat down, tapi ya kadang-kadang kalau ngelihat Facebook begitu ya, ngelihat teman udah ada yang apa istilahnya udah lulus kuliah gitu, udah ada yang berkeluarga juga ya di usia muda gitu kan, rasanya hati ini ya saya berbahagia untuk mereka. Tapi kadang-kadang ya kalau saya, kondisi saya kok begini-begini aja gitu ya, apa saya harus selamanya menjadi orang cacat gitu ya. Dan pada waktu itu masalahnya belum ada BPJS, jadi sampai akhirnya sekitar tahun 2014 itu ada yang ngasih tahu kenapa nggak menggunakan BPJS gitu. BPJS juga waktu itu ada BPJS kalau saya tidak salah ya di akhir pemerintahnya SBY, dan kemudian disempurnakan di pemerintahnya Jokowi. Jadi 2014 itu saya menggunakan BPJS, baru bisa menggunakan BPJS, dan ke dokter ortopedi di Rumah Sakit Umum Tangerang, dan dokter ortopedinya sempat menghela nafas. Mas, kalau punya impian gitu mungkin sekarang saatnya bermimpi sih boleh, kata dokternya, tapi untuk sekarang itu harus lebih realistis. Ini masih bisa normal, dalam arti normal itu kalau untuk semisal berjalan ini masih bisa diupayakan, asalkan bersedia melakukan operasi total hip replacement, yaitu operasi penggantian tulang sendi panggul. Namun dokternya berpesan tidak seperti orang normal, nggak bisa lagi apa istilahnya lari-lari gitu kan, main futsal,
sepak bola seperti sebelum sakit begitu. Ya, jadi istilahnya dokter sendiri mengatakan bermimpi boleh, tapi sekarang harus lebih realistis lagi. Jadi istilahnya setelah itu saya dioperasi. Saya ingat operasi panggul kanan saya di Rumah Sakit Umum Tangerang. Operasi panggul kanan saya di di Rumah Sakit Umum Tangerang. Kemudian operasi panggul kiri saya itu karena udah ada juga ya, udah ada istilahnya deformity itu, kelainan gitu, dioperasi di RSCM. Ya, pada akhirnya setelah operasi bagaimana sekarang keadaan saya bisa melakukan aktivitas saya bisa berjalan kembali, namun karena ya istilahnya tidak seperti sendi normal. Jadi istilahnya kalau untuk seperti orang biasa sih melakukan aktivitas misalnya jongkok gitu ya, saya itu nggak bisa. Kalau naik turun tangga masih bisa. Kemudian kalau terlalu diporsir kadang-kadang juga ada merah-merah gitu ya, kalau terlalu diporsir, kalau terlalu banyak dipakai gitu. Jadi dipakai yang seperlunya aja gitu. Dan setelah itu dokternya sendiri sempat mengatakan ya, sebenarnya masalah saya itu bukan hanya di tulang panggul saya saja, tapi di tulang belakang saya itu sudah ada penyatuan beberapa tulang ruasnya. Jadi istilahnya dokter memberikan istilah ada kiposis, yaitu agak posturnya jadi tulang itu agak bungkuk, dan juga skoliosis yaitu S. Meskipun derajatnya masih bukan yang tergolong, masih moderate lah, masih bukan derajat yang sudah berat gitu. Dan dokter mengatakan, Mas, mungkin ini berat ya mengatakan ini, tapi ada kemungkinan Mas ini harus menjalani 8 kali operasi ortopedi selama hidup Anda. Ini kan sudah 2 kali operasi panggul kanan dan kiri, tapi karena istilahnya ya BPJS gitu ya, walaupun sudah sangat terbantu, tapi alatnya ini bukan alat yang istilahnya itu sumber hidup gitu. Jadi istilahnya alatnya ini harus diganti setiap 15-20 tahun sekali. Jadi masih kemungkinan dalam perjalanan hidup saya masih panggul kanan saya masih harus diganti 2 kali lagi, panggul kiri saya harus diganti 2 kali lagi, dan ketika tubuh saya semakin membungkuk nanti dokter mengatakan harus operasi untuk menegakkan badan kembali, ini operasi tulang belakang dan juga operasi ruas tulang leher. Ya, waktu dengernya ya berat juga gitu ya, tapi mau gimana lagi gitu kan. Ya istilahnya nggak bisa ditolak lah. Saya ingat kata-kata Mutiara gitu kan ya, istilahnya jika kita itu istilahnya hidup itu sulit, tapi jika kita itu menerima bahwa hidup itu memang nggak mudah gitu, emang hidup itu sulit, ya itu tidak akan terasa lagi demikian sulit. Saya ingat itu kata-kata dari Eckhart Tolle ya, seorang penulis luar, seorang penulis spiritualitas gitu. Ya jadi istilahnya ya dengan saya harus berdamai dengan penyakit ini. Dan masalahnya pun dokter mengatakan sebenarnya jika ingin dikontrol penyakitnya bisa, yaitu ada obat baru yaitu yang namanya itu biologic agent. Tapi masalahnya obatnya ini tidak di cover oleh BPJS, dan obatnya itu harganya sekitar 6-9 juta setiap bulannya. Ada yang disuntikan, ada yang diinfus itu setiap bulan gitu. Karena selama ini ya saya ini sebagai pasien ankylosing spondylitis yang berobat ke poliremato BPJS gitu ya, pakai BPJS. Jadi obatnya itu paling dikasih obat painkiller seperti diclofenac, ibuprofen gitu. Kemudian obat-obat penurun imunnya itu lebih ke corticosteroid yang sebenarnya nggak bagus juga ya kalau dikonsumsi jangka panjang, ada juga efek-efek negatifnya.
seperti istilahnya masuk ke golongan itu modifikasi imun. Tapi tidak seperti obat yang baru itu, yang biologic agent itu, yang benar-benar spesifik ke imunnya itu, menekan imunnya itu. Jadi sepanjang saya mengkonsumsi obatnya ya, obatnya itu seperti kortikosteroid, seperti golongan MTX, itu memang ada perbaikan di persendian-persendian seperti tangan, lutut, dan sebagainya. Tapi kalau untuk tulang belakang, saya itu merasa enggak ada perbaikan. Dan dokter sendiri mengatakan kalau yang benar-benar ke tulang belakang itu, mau benar-benar bagus ke tulang belakang itu biologic agent. Tapi bioagentnya itu, singkatannya bioagentnya itu enggak di cover oleh BPJS. Jadi ya, kita berharap yang terbaik, semoga di masa depan bisa di cover oleh BPJS, dan semoga jadi istilahnya kualitas hidup para penyandang penyakit autoimun ankylosing spondylitis ini bisa semakin ditingkatkan. Oke, kemudian next nya ya, apa yang saya lakukan sekarang sehari-hari saya mengisi kegiatan saya di rumah. Terkadang saya mengerjakan beberapa naskah gitu ya, karena ya saat ini saya mencoba melamar kerja ya, tapi ketika saya melamar kerja dengan latar belakang saya yang lulusan SMK, kemudian memiliki penyakit komorbid seperti ini, kan harus jujur juga kan ya waktu di interview ya. Kalau nggak jujur pun nanti ketahuan lah belakangnya. Jadi istilahnya dengan keterbatasan saya, walaupun sudah dioperasi ini, tapi saya memiliki beberapa keterbatasan fisik, seperti misalnya kalau ada barang yang jatuh, saya itu nggak bisa nunduk ngambil ke bawah gitu, karena tulang belakang saya ini udah ada yang penyatuan. Kemudian kalau jongkok nggak bisa karena keterbatasan apa istilahnya fleksibilitas alatnya juga nggak bisa benar-benar jongkok seperti orang normal, itu nggak bisa. Dan kemudian kalau penyakitnya lagi flare up, kadang-kadang suka ketarik-tarik gitu tulang belakang. Jadinya ya ketika interview kerja, ketika bikin CV dan semacamnya, tahu saya ada penyakit ini, jadi perusahaannya istilahnya ya menunggu panggilan lah, dan tidak dipanggil-panggil seperti naskah-naskah saya yang saya coba ajukan ke penerbit, nggak dipanggil-panggil juga ya. Tapi inilah challenge-nya kehidupan. So bagaimanapun istilahnya ini bukan mengenai sekedar mengenai saya. Ini saya hanya ingin sharing saja pengalaman saya dengan penyakit ini. Tolong saja doakan yang terbaik. Semoga saya ada kabar-kabar bagus lah ke depannya. Dan semoga nanti di channel ini mungkin saya akan memberikan beberapa tips ya. Ya kalau misalnya kalau untuk operasi total hip replacement, rasanya sih seperti operasi BPJS yang lain, ini prosedurnya udah banyak yang membagikan ya. Tapi mungkin yang belum banyak membagikan itu tentang bagaimana dapat alatnya gitu. Karena masing-masing rumah sakit itu ngasih alatnya itu beda gitu, nggak sama gitu. Yang saya dapat di RSCM dengan alat yang saya dapat di Rumah Sakit Umum Tangerang itu beda. Nanti saya sharing mengenai itu dan juga bagaimana menjaganya, karena mereka yang telah menjalani operasi total hip replacement itu harus hati-hati, nggak boleh infeksi, karena ketika infeksi itu susah sembuhnya dan ada kemungkinan alatnya itu harus diganti kalau infeksinya itu sudah apa ya istilahnya, sampai bakteri itu membentuk istilahnya shelter biofilm di sekitar alat implannya itu. Jadi untuk sementara itu dulu. Tetap semangat untuk semua teman-teman dengan penyakit autoimun, dan terima kasih dan sampai jumpa.